Balik lagi sama gue Arya, dan sekarang kita mau ngomongin film Indonesia terbaru nih. Ini baru aja tayang terbatas ya di bioskop, tapi tayang regulernya minggu depan tanggal 25 kalau nggak salah. Judulnya adalah Mencuri Raden Saleh. Ya betul, ini adalah film terbarunya V-Cinema Pictures ya, yang didirect sama Angga Dimasa Songko. Cast yang ada di dalamnya yaitu para anak muda yang lagi naik daun ya, anak muda di perfilman Indonesia yang sedang naik daun. Di sini ada Iqbal, ada Angga Yunanda, ada Rahel Amanda, ada Agini Haq, ada Ari Irham, ada Umay Sahab. Ya nggak aneh sih kalau ini mungkin salah satu proyek gedenya V-Cinema ya, karena menyatukan nama-nama itu di satu film yang bergenre heist movie. Nah ini nih, ini harus digarisbawahin ya, karena genre heist movie itu di Indonesia, waduh, statusnya itu sama kayak apa ya, kayak komodo kali ya kalau di Indonesia. Langka cuy, susah ditemukan asli. Bercerita tentang sekelompok anak muda yang tadi diperanin sama Iqbal dan kawan-kawan. Mereka mendapat tawaran untuk mencuri lukisan Raden Saleh. Konflik pun terjadi ketika ada orang yang ingin mengacaukan rencana pencurian mereka. Ini sebenarnya bukan premis yang baru ya, apalagi di film dengan genre heist movie gitu kan. Pertama-tama sih gue harus apresiasi dulu sama Angga, sama V-Cinema terutama ya, karena pengen bikin film heist yang gue akuin itu sangat susah kayaknya ya dijualnya di Indonesia. Dikasih heist tuh kayaknya kalau penonton awam itu belum begitu familiar gitu. Kalau kalian movie goers atau sinetron pasti udah sering lah nonton, gue yakin gitu. Tapi kan berapa perbandingannya kalian dengan para penonton kasual di luar sana? Sebelumnya emang pernah ada sih film-film Indonesia dengan genre yang serupa, tapi ya itu dia, agak norak gitu ya, dan kayak digarap setengah-setengah gitu. Nah, sementara ini gue lihat emang beneran digarap dengan serius, dan gue ngelihat Angga di sini banyak masukin referensi-referensi film heist populer tersebut di film Mencuri Raden Saleh, dan ya salut sih, seserius itu cuy. Jadi bukan cuman yang penting ini adalah film perampokan lukisan udah titik gitu. Jadi gue ngelihat ada effortnya untuk bikin ini jadi sebuah sajian yang menghibur gitu, bukan cuman dari genrenya doang, tapi dari karakternya, dari plotnya, dari visualnya, dari semuanya lah. Dan yang paling shocking sebenarnya film ini durasinya sih. Gue pas lihat pertama agak kaget 2,5 jam, tapi setelah gue nonton rasa skeptisnya mulai hilang perlahan-lahan, karena ternyata film ini pacingnya cepet dan emang plotnya itu padat gitu. Jadi kayak emang nggak ada waktu yang dibuang-buang. Ketolong juga sama gimana caranya Angga ngenalin tiap karakter di film ini ya. Karakter utamanya mungkin memang Iqbal ya di awal, karena kan dia ini ceritanya The Forger ya. Karakter-karakter di sekitarnya itu dibangun perlahan-lahan gitu, dari mulai si Ucup, mulai si Sarah gitu kan, terus ada si Gofar, ada si Tuk-Tuk, sampai ada si Vela, dan akhirnya karakter-karakter pendukung lainnya gitu. Semua dijabarkan dengan cukup baik. Dan ngomongin karakter juga awalnya gue sama skeptis, kenapa karakternya anak-anak muda remaja yang sangat edgy ini gitu kan, tahu apa sih perampokan, pencurian, pasti di antara kalian ada yang ngomong gitu sih, gue yakin. Dan gue juga kayak gitu sebelum nonton filmnya gitu. Tapi pas nonton filmnya ternyata semua itu terjelaskan secara masuk akal gitu ya. Urgensi mereka melakukan pencurian ini juga masuk akal gitu. Jadi bukan cuman soal duit doang gitu, ada masalah lain, ada konflik keluarga dan lain-lain gitu. Dan nggak bikin gue kayak garuk-garuk kepala, anjing kenapa sih ini harus si Angga Yunanda gitu yang jadi perampoknya gitu. Nggak kayak gitu masih masuk sih. Dan sebagai film heist sih ini punya semua elemen film heist sih menurut gue ya. Setidaknya bare minimumnya film heist sudah ada lah, seperti kamera worknya yang oke banget. Itu di sini ada beberapa kali, terutama di opening ya. Terus kan kalau film heist itu harus yang keren, harus yang mahal, kelihatan mahal gitu. Nah di sini ada semua. Karakter si Vela ini main Rahel Amanda juga pakai Tesla cuy, mobilnya itu. Kapan gue terakhir lihat film Indonesia karakternya nyetir mobil Tesla? Kayaknya belum ya. Dan itu di film heist yang menurut gue sangat masuk akal gitu ya, ngeliatin kalau wah gila ini pengen show off kendaraan mahal gitu kan, karakter yang punya privilege dan lain-lain itu kelihatan gitu. Dan film heist itu butuh itu dan gak norak. Terus ngomongin produk placement ya di film. Nah, Mencuri Raden Saleh telah melakukan pekerjaan rumahnya dengan baik ya. Produk placementnya termasuk yang enak gitu ya. Belakangan ini gue trauma sama produk placement di film Indonesia, tapi di sini bisa dimasukin dengan smooth sih. Ada aplikasi kripto ya di sini yang jadi sponsor dan masuk banget ke cerita, karena salah satu karakternya si Ucup yang tukang hacker itu, dia suka transaksi pakai kripto gitu, dan bahkan transaksi lukisan-lukisan palsu juga pakai kripto. Itu oke banget sih, kekinian, masuk banget ke cerita gitu. Dan heist pula temanya sangat masuk akal guys, itu bagus sih kata gue. Ada sih produk placement yang lain
nunjukin kayak makanan standar lah ya, tapi at least kelihatannya nggak maksa gitu, masih smooth lah gitu, nggak kayak film yang tiba-tiba lagi ngobrol minum permen atau minum larutan penyegar atau tiba-tiba nyemprotin obat nyamuk. Menjadi Raden Saleh seru, tapi tetap sih ada beberapa hal yang mungkin masih belum dipoles gitu ya. Beberapa hal yang mungkin bikin gue kurang sreg juga gitu. Salah satunya adalah adegan pencurian yang pertama sih ya, yang di terowongan. Itu menurut gue setupnya udah bagus sih ya. Nuansanya dibikin bener-bener pelik gitu ya, karena mereka harus nyuri lukisan dari sebuah mobil pengantar paket gitu, dan itu kan udah kalian lihat di trailer gitu ya. Cuman di bagian situ sih agak anti klimaks ya bagi gue pribadi, karena ada kekeosan yang terjadi gitu ketika momen itu, tapi di sini kayak kekeosannya itu sebenarnya hal yang bisa ditangani banget sih gitu, bukan hal yang kayak ribet banget sebenarnya gitu. Kalau kalian sering nonton film heist, tapi spektakelnya udah mulai kelihatan, cuman ya nggak pecah aja gitu, sayang sih. Kalian nggak usah expect ini spektakelnya kayak film Money Heist gitu misalkan ya, emang bener-bener bombastis, jangan kayak gitu. Terus ngomongin Agini Hak juga kan, di sini kan dia diplot sebagai tukang berantem ya, yang mungkin nanti skillnya akan terpakai. Emang benar sih, pasti skillnya akan terpakai gitu, karena ya itu dia, balik lagi ya, adegan fighting dijual banget ya di trailernya Mencuri Raden Saleh, dan di sini pun ada. Cuman kadang gue ngerasa adegan fightingnya itu nggak penting-penting amat sih ya untuk plan mereka yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat berantem. Dan hal yang memicu adegan berantem itu juga kata gue terlalu tiba-tiba aja gitu, jadi kayak well ya udah. Dan terakhir tentunya adalah plot tentang keluarganya Iqbal ya di sini, alias keluarganya Piko, yang sebenarnya bisa jadi subplot menarik, yang mungkin bisa berpotensi jadi plot twist menarik malah. Yang kata gue itu bisa lebih nendang sih kalau dibangun lebih matang lagi gitu di awal, karena yang main jadi karakter ini juga udah oke aktornya gitu, dan gue yakin sebenarnya dia bisa bikin filmnya jadi lebih dinamis lagi sih di antara karakter-karakter anak muda yang lain. Sisanya sih masih minus-minus sedikit aja sih, yang gak begitu ngaruh ke cerita ya, tapi kalau minus-minus itu dijadiin plus-plus kata gue film ini bisa jadi lebih oke sih gitu ya. Apalagi ngomongin lukisannya sih, ada beberapa detail yang kayaknya kurang terjelaskan. Kata gue kalau itu lebih digali lagi kayaknya bisa bikin apa ya, bisa bikin impactful aja gitu. Kalau ngomongin memorable scene sih tetep ya, adegan opening film ini termasuk salah satu yang oke banget menurut gue. Bener-bener ngeliatin banget itu film heist gitu, transisi dari Piko ngelukis sampai ke acara pelelangan itu smooth banget dan oke banget gitu. Kayak melandasi kalau film ini nanti bakal ngomongin lukisan yang bakal ditiru terus bakal dicuri gitu. Itu oke banget sih untuk menegaskan suatu ide. Terus pengenalan karakter juga gue suka semua, termasuk yang tadi si Piko alias si Iqbal Ramadan ya. Cuman pengenalan karakter si Tuk Tuk sama si Gofar, Umay Sahab sama Ari Irham juga oke sih, menarik gitu. Karena ceritanya mereka ini bersaudara dan kerja di bengkel dan sering ngebut gitu ya, alias balapan liar malam-malam. Shot-shot mereka ketika balapan liar itu termasuk yang kata gue wah oke juga sih. Pengen kayak ala-ala Fast and Furious awal-awal gitu ya, walaupun nggak kayak gitu banget gitu, tapi nggak norak gitu. Sama terakhir adalah di film heist biasanya suka ada karakter yang punya kartu as ya. Kalau kalian nonton Ocean Trilogy, kalian tahu kan Matt Damon, karakter dia itu kan sebenarnya punya privilege rahasia ya, yang nanti reveal di film kalau bapaknya itu ternyata orang berpengaruh. Nah di sini juga ada karakter seperti itu gitu, si Vela yang diperanin sama Rahel Amanda, dan itu menarik sih bagi gue. Mungkin bagi beberapa orang bakal kelihatan wah digampangin rencananya, tapi ya emang Ocean pun melakukan trik seperti itu gitu. Ada satu karakter yang emang punya privilege khusus yang bisa memuluskan rencana, dan di sini dilakukan. Yang gue bilang di awal, referensi film heist tuh di sini ada gitu. Dan Angga tahu betul apa yang diambil dan diterapin di film Mencuri Raden Saleh, dan itu bisa kelihatan gitu kalau kalian sering nonton film heist. Dan menurut gue itu jadi tambahan yang menarik sih. Ini merupakan film heist Indonesia yang decent sih asli. Emang nggak perfect, tapi jauh dari kata jelek juga gitu. Gue tetap bisa menikmati, terutama dengan durasi 2,5 jam gitu ya. Ketika lu harus berhadapan dengan durasi sepanjang itu, lu harus tahu gitu apa yang pengen lu berikan ke penonton. Nah di sini tuh gue ngerasa plotnya itu padat dan emang seru aja gitu. Dan kalau mau gue kasih skor untuk Mencuri Raden Saleh 7 aja ya dari 10. Sebagai film pertama Visinema dengan genre heist, menurut gue not bad sih. Masih banyak yang bisa diperbaiki sih sebenarnya, tapi ya oke lah, untuk percobaan pertama menurut gue ini udah cukup banget gitu, nunjukin kalau sineas kita bisa bikin film heist yang lumayan menarik gitu, dan mungkin bisa ngasih tontonan alternatif juga gitu buat penonton Indonesia yang suka film action, suka film heist dan lain-lain gitu. Semoga sih ya setelah ini bakal ada sineas-sineas lain yang pengen ngulik genre-genre lain yang lebih eksploratif
anggap aja science fiction misalkan, cobainlah nonton ini ya di bioskop nanti tanggal 25 Agustus. Silakan nonton, dan mungkin ada yang udah nonton juga. Silakan komen juga menurut kalian gimana film Mencuri Raden Saleh. Apakah kalian suka, apakah kalian puas, atau kalian masih ada yang gak serik juga? Silakan komen aja langsung di bawah ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, follow IG, follow Twitter, beli kaosnya juga, ada linknya di deskripsi, sama dukung juga Cinecrip di Saweria. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.